kalau misalnya nambah banyak unit yang terjual, itu suka nggak itu? Alhamdulillah. Ya, Iya. ya tentunya suka banget ya. Itu malah yang diharapkan kita. Nah, dari rumahnya sampai pasarkan, itu bisa dijamin tidak ketika orang sudah akad, betul-betul fasilitas yang seperti itu pendukungnya sudah siap? Bisa dijamin. Bisa dijamin. Target saya sih ingin membahagiakan orang tua, sama biar bisa naik gaji orang tua. Itu aja saya. Itu kata kunci, kata kunci, kata kunci. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Kata Kunci. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu seorang profesional marketing properti yang ada di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio kami. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengan Pak Mukhlas betul ya? Betul. Kalau boleh diperkenalkan, sampean namanya siapa Pak? Nama asli saya Mukhlasin. Mukhlasin. Ya. Pak Mukhlasin, sampean kan seorang marketing properti. Betul. Nah, boleh diceritakan dong perjalanan sampean sebagai seorang marketing properti sampai saat ini. Sudah berapa lama sampean jadi marketing? Saya jadi marketing properti sudah 12 tahun. Lama 12 juga. tahun ya. Awalnya saya freelance ya, karena saya masih bekerja di perusahaan swasta, dan akhirnya saya resign di tahun 2018 dan sekarang saya fokus menjadi marketing properti. Apa nama perusahaan sampean, Pak? Namanya Mukhlasin Properti. Mukhlasin Properti. Ya. Jadi sampai sekarang ini udah bisa dikatakan sudah berkibar dengan bendera sendiri ya, sudah mandiri ya. Iya. Nah, sampean sebagai seorang marketing properti, lantas dengan cara apa sampean memasarkan perumahan yang sampean pasarkan, dengan cara apa Pak? Banyak sih, dari media sosial, website saya namanya mukhlasinproperty.com, TikToknya @mukhlasin85, sama Instagramnya mukhlasin_property. Sama kalau yang manual sebar brosur. Sebar brosur juga. Ya, sama kita sistemnya downline. Downline itu dari teman atau saudara yang belum punya rumah bisa diajak gitu, seperti itu. Jadi manual. Berarti sampean termasuk dalam pemasarannya menggunakan berbagai macam cara pemasaran yang sangat beragam Pak ya. Iya. Ini kan luar biasa sekali ya. Artinya tentunya seorang calon pembeli akan bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam fasilitas sampai yang sudah disediakan. Salah satunya dengan media sosial. Ya, betul. Kan kadang kan juga cuma hanya lewat brosur ya di jalan. Nah, ini kan cukup luar biasa dengan cara sampai dalam memasarkan perumahan yang sampai pasarkan. Nah, sampean kan sudah eksis sampai saat ini. Nah, tentunya dengan eksistensi sampean yang sudah berapa lama berarti? 12 tahun. 12 tahun ya? 12 tahunan, ya. 12 tahun kan bukan waktu yang sebentar nih, Pak Mukhlas nih. Iya. Tentunya nggak mudah sampean untuk mempertahankan eksistensi sampean sampai sejauh ini. Nah, di balik itu kan ada tim sampean yang pastinya akan mensupport luar biasa. Iya. Nah, bagaimana cara sampean untuk bisa membentuk tim yang bagus, yang baik, sehingga sampai saat ini sampean bisa tetap eksis di dunia marketing properti? Itu bisa diceritakan. Kalau saya sistemnya kekeluargaan ya. Jadi saling kepercayaan antara
saya dan marketing. Seperti itu. Sampai nggak ngerasa nanti jadi mengurangi keuntungan kalau membangun sistem keluarga kan gini nih, punten Pak Iya. Mas. Tentunya sampean akan lebih terlihat loyal kepada tim melebihi yang umumnya ya. Iya. Biasanya seorang pemimpin ini, saya seorang pemimpin di perusahaan Mukhlasin Properti, biasanya seorang pemimpin perusahaan itu akan konotasinya meraup sebanyak mungkin keuntungan dibanding bagaimana memikirkan anggotanya. Iya. Sampean bisa begitu loyal kepada tim itu bagaimana? Apa yang sampean menjadi dasar landasan sehingga sampean bisa berpikir itu menjadi penting buat sampean untuk membangun tim? Bagaimana? Ya itu tadi, karena saya anggap itu keluarga saya, jadinya Keluarga. loyalitas sangat penting bagi saya. Jadi sampean membangun sistem kekeluargaan di perusahaan yang sampean kelola Betul, ini. iya. Nah, ini cukup bagus ya. Tentunya akan punya dampak positif ya. Sampai akhirnya sampean bisa eksis sampai saat ini ya. Iya. Iya, iya. Nah, terus ini kan di dalam perjalanan sampean menjalani usaha di marketing properti, tentu ada suka dan duka dalam perjalanannya. Mungkin boleh dong sedikit nih berbagi cerita pada kita, apa sih suka dukanya di usaha marketing properti yang sampai sekarang sedang jalani? Kalau sukanya, kita banyak mengenal karakter konsumen, berbagai macam konsumen. Tapi kalau yang suka dukanya, kita ceritain nggak ya? Boleh nggak Pak ceritain? Ya. Berbagi ya yang sampai kira-kira perlu ceritain, Pak Mukhlas silakan cerita. Ya, gini, pernah saya dapat konsumen sudah berjalan prosesnya, sudah di ACC bank dan dijadwalkan akad. Pada hari itu juga konsumen mengundurkan diri. Ya, jadi kita sia-sia gitu, sia-sia. Harusnya sudah akad kredit, tapi tiba-tiba mengundurkan diri. Seperti itu. Terus ada lagi yang sampai alami nih tentang pengalaman dukanya itu ya, Iya, yang nggak enak mungkin ya. Iya. Ada lagi tidak yang sampai pernah? Banyak sih sebenarnya, kalau diceritain banyak. Cuman gimana ya, seperti itu bisa nggak ya diceritain gitu loh. Gitu. Ya baik, kalau yang sukanya nih dari Pak Mukhlas selama ini jalanin di dunia properti, apa? Sukanya kita kenal berbagai macam konsumen, dari yang humoris sama yang terlalu teliti, itu ya banyak lah. Jadi kita banyak mengenal karakter gitu, karakter konsumen. Iya. Jadi nambah banyak saudara ya. Nambah saudara juga. Satu itu. Iya. Kalau misalnya nambah banyak unit yang terjual, itu suka nggak itu? Alhamdulillah. Ya. Iya. Ya tentunya suka banget ya. Itu malah yang diharapkan kita. Ya, ini menarik ya. Ya, kita kan juga pengen mengenal nih dari seorang Pak Mukhlasin ya, Pak Mukhlasin yang sudah 12 tahun menjalani di dunia properti. Ini buat inspirasi juga Pak Mukhlas, buat kita, apalagi orang-orang yang juga ingin terjun di dunia properti. Tentunya harus punya pengalaman seperti Pak Mukhlas. Pak Mukhlas nggak hanya suka duka pun yang nggak enak tetap tidak menggoyahkan sampean untuk tetap eksis di dunia properti. Apalagi belum lama kita mengalami kejadian COVID yang luar biasa ya. Ini kan cukup bagus secara inspirasi mentalitas sampean dan tim untuk tetap eksis. Oke, Pak Mukhlas, untuk perumahan sampai hari ini sampean memasarkan, ada berapa perumahan yang saat ini sampean sedang pasarkan? Banyak sih. Ada perumahan Cikarang Utama Residen, Taman Cikarang Indah, Perum Bumi Gesia Cikarang, sama Cempaka Jaya Sampurna Residen. Selebihnya banyak sih, tapi saya untuk sementara ini kita fokus di
4 itu. 4 itu ya. Ya, tapi banyak sih di yang saya pasarkan, banyak yang di sekitaran sini banyak. Di wilayah mana berarti ini? Di daerah Wilayahnya kita Cikarang Selatan dan Serang Baru. Cikarang Selatan dan Serang Baru ya. Ya. Oh, baik. Terus di perumahan yang sampean pasarin kan ada perumahan yang subsidi ya, dan juga perumahan yang non subsidi ya, atau komersil ya. Ya. Itu berapa biayanya kalau yang subsidi? Kalau yang subsidi kita bermacam-macam ya, karena semakin lokasinya strategis itu uang mukanya semakin gede. Contohnya kita semakin dekat kawasan ya, uang mukanya pun semakin gede. Seperti Cikarang Utama Residen 2, kita uang muka 20.500.000 all in. Baik. Ya, kayak Bumi Gesia Cikarang 11 juta all in. Nah, kalau untuk yang komersil cukup booking 3 juta sama uang muka 3 juta. Lebih ringan yang komersil. Cuman bedanya di angsuran. Bedanya di angsuran? Iya, di angsuran. Kalau subsidi 1,4 flat yang 15 tahun. Kalau yang komersil 3.500.000 cuman flat 2 tahun. Selebihnya ngikutin suku bunga. Saya ambil yang 3 juta tuh kayaknya, Pak. Ya, 3 juta. Iya. Ya kan, kalau bicara investasi ya. Iya. Kan tetap akan menarik, apalagi kalau sampai sekarang memasarkannya di wilayah Cikarang Selatan, Serang Baru. Ini kan dekat dengan kawasan industri. Betul. Saya nggak akan ragu kalau pikir saya dengan investasi. Apalagi sampean sudah punya pengalaman 12 tahun ya. Baik itu sangat menarik ya. Dengan saya rasa harganya juga relatif ya. Relatif. Ya, sangat terjangkau dah gitu ya. Baik, untuk di fasilitas perumahan nih, Pak Mukhlas, yang saat ini pasarkan, bisa dong sedikit dijelaskan nih kepada kita. Fasilitas apa saja sih yang ada di perumahan yang sampai pasarkan? Yang paling utama tempat ibadah, yang paling utama. Kedua, fasos-fasum yang nanti bakalan buat sarana olahraga dan lain-lain. Terus RTH ya, yang paling penting itu RTH. RTH itu ruang terbuka hijau, jadi lokasinya biar tetap asri gitu. Itu kalau fasilitas yang ada. Ya. Nah, terus mengenai drainase nih. Ya. Kan ini kan masalah saluran air kadang menjadi pelik nih. Ya. Nah, dari rumahnya sampai pasarin, Pak Mukhlas, itu drainasinya bagus nggak sih? Alhamdulillah untuk sementara ini nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kendala. Nggak ada sama sekali. Dan dari perumahan yang dipasarkan, selain drainase untuk kebutuhan air, itu semua sudah siap terinstalasi PDAM atau bagaimana? Kita pakai PDAM, jadi kita belajar dari pengalaman yang sudah ya. Konsumen setelah akad kredit harus nyari air dulu kan, kasihan. Jadi kita developer pun berpikir gimana caranya biar konsumen itu tinggal masuk gitu, tinggal pindahan gitu. Jadi air sudah ngalir dengan fasilitas PDAM. Baik. Ya. Artinya benar-benar rumah yang siap huni ya? Siap huni. Nah, soalnya ini punya pengalaman Pak Mukhlas. Saya sendiri ini salah satu ya bisa dibilang punya pengalaman cukup pahit ini Pak. Jadi ya mungkin teman-teman nggak tahu ya. Jadi ketika kita ngambil perumahan, saya waktu itu ngambil perumahan, ternyata yang di brosurnya siap huni, begitu saya sudah akad sampai akhirnya saya pindah, itu saluran belum siap, jalan belum dicor. Nah ini persoalan yang saya alami, mungkin teman-teman juga pernah alami. Nah, dari rumahnya sampai pasarkan, itu bisa dijamin tidak ketika orang sudah akad, betul-betul fasilitas yang seperti itu pendukungnya sudah siap? Bisa dijamin. Bisa dijamin. Gini, konsumen nggak usah ragu. Bisa dicek di Google. Nanti Cikarang Utama Residen 2 ini PT-nya Rafani Alam Raya. Jadi bisa dicek di Google. Oh, bisa kita cek ya? Iya. Google. Jadi nggak usah khawatir di Cikarang Utama Residen 2. Artinya sudah dipastikan
itu sudah disiapkan oleh pihak Sudah. pengembang. Iya. Dalam hal ini sampai sebagai pihak pemasarannya ya. Di perumahan Cikarang Utama Residen yang sampean pasarkan itu berapa luas areanya? Lebih 12 sampai 15 hektar. Jadi kalau diunitkan kurang lebih 1.500-an. 1.500 unit. Dan saat ini sudah laku atau terbooking atau berapa unit ini? Yang sudah akad kredit kurang lebih 150. 100. Ya, nanti minggu depan kita akad lagi kurang lebih sekitar 40 unit. 40 unit. Berarti progresnya bagus ya? Bagus. Meningkat terus Ya, ini ya? Jadi tahap pertama sudah sold out. Sold out. Tahap 2 sold out, minggu depan kita akad. Tahap 3 tahap booking. Sudah terjual sekitar 50 unit. 50 unit? Iya, 50 unit. Saya mau dong satu, Pak. Iya. Tadi kita sudah dijelaskan oleh sampean nih, Pak. Dari fasilitas, luas lahannya. Terus bagaimana dengan aksesnya? Ya. Menuju ke lokasi perumahan tadi Cikarang Utama Residen misalnya, itu aksesnya bagaimana? Aksesnya kita Jalan Raya Serang Setu, terus yang menuju ke lokasi Jalan Kongsi. Jalan itu nanti bakal ada pelebaran. Jadi akses itu rame dari apa namanya Jalan Raya Serang Setu menuju Jalan Raya Bahkilong. Jadi lokasi itu pas di tengah-tengah. Jadi lokasi strategis. Ya. Ini kan kita kan di tengah-tengah daerah industri. Di sini kan ada MM 2100, Ejit, Hyundai ya. Iya. Nah, posisi letak perumahan sampean berarti strategis. Kira-kira untuk bagi banyak karyawan yang ada di sini, apa yang menjadi keuntungannya sehingga bisa untuk memilih perumahan Cikarang Utama Residen? Jaraknya nggak terlalu jauh. Untuk MM dari Cikarang Utama Residen kurang lebih 10 menit. 10 menit. 10 menit. Kalau ke Ejip kurang lebih 15 menit. Jadi nggak terlalu jauh. Berarti sangat dekat ya. Sangat dekat. Jadi kalau misalnya saya atau kita yang ngambil nih agak bangun kesiangan, ya telat 15 menit masih Uber ya. Masih Uber. Gitu. Uber. Iya baik. Nah, ini kan menarik nih Pak Mukhlas ya. Sampean sudah menjalani 12 tahun dan tadi juga saat ini sedang memasarkan 4 perumahan ya. Iya. Nah, dan di 4 perumahan ini kan lokasinya berbeda-beda. Nah, Cikarang Utama Residen. Terus selanjutnya di perumahan mana? Sampean yang tadi dijelasin perumahan mana? Bumi Gisia Cikarang, Taman Cikarang Indah, sama Cempaka Jaya Sampurna. Nah, misalnya dari perumahan Cempaka Jaya Sampurna ya, itu aksesnya seperti apa dan fasilitasnya? Sama sih seperti Cikarang Utama Residen 2, aksesnya dekat kawasan juga sama. Pokoknya yang saya pasar ini semua dekat kawasan industri MM 2000. Berarti 4 perumahan ini dekat kawasan? Dekat kawasan. Ini luar biasa loh. Sobat Kata Kunci, seorang marketing nggak cuman hanya menjual rumah, ya, tapi memikirkan nanti penghuni rumahnya ini bagaimana kan, terkait jarak tempuh ke tempat pekerjaan dan sebagainya ya. Saya rasa ini menunjukkan bahwa sampean Pak Mukhlas dan tim di properti yang sampean kelola sangat profesional ya untuk memberikan hal itu. Nah, untuk terkait misalnya komplainan, ini kan sering terjadi nih Pak. Nah, misalnya komplainan yang ada daripada pihak kreditur itu terkait fasilitas listrik, fasilitas air yang belum terinstal, ataupun saluran yang belum terpasang salurannya. Nih, sampean misalnya menghadapi komplainan itu disikapinya seperti apa? Gini, setelah akad kredit kan kita ada form komplain 3 bulan alias 100 hari. Jadi konsumen itu wajib dapat form komplain. Oh, ada form komplainnya? Ya, nanti konsumen wajib tulis apa sih yang mau dikomplain. Seperti gini,
PDAM belum terpasang. Terus ada tembok yang retak atau keramik yang retak. Nanti disitulah form komplain itu bisa diteruskan ke kita. Nah, setelah ke kita, nanti langsung kita ke bagian lapangan. Jadi kita nggak bertele-tele ya, langsung ke lapangan gitu. Oh, jadi ada formnya. Ada formnya. Dan ada pelayanan dari tim sampean untuk ngecek ke lapangan. Iya. Dan ditindaklanjuti nantinya. Langsung tindak lanjuti. Ya, artinya kan memberikan kenyamanan dong. Ya. Pasti dalam suatu pembangunan kan nggak sempurna, kadang-kadang namanya pekerjaan itu karena terselip oleh pekerjaan lain sehingga luput atau belum selesai kan. Ya. Tapi ini sampai pastikan akan bisa ditindaklanjuti, direspon ya. Iya, karena kita ada tim di lapangan buat menampung komplainan ada. Oh, nah ini menarik nih. Sampai tuh di marketing properti yang saya pengen pasarkan, itu boleh dong sedikit juga diceritakan juga nih ya. Strukturnya seperti apa sih? Tim-tim apa aja yang ada di dalamnya yang sampai kelola? Selain penjualan dong gitu. Iya. Pertama kan developer ya, PT ya, developer ya. Kedua marketing. Ketiga tim lapangan. Tim lapangan itu bagian pembangunan, bagian komplain, terus bagian supply. Iya. Dan sampai di posisi? Saya di posisi marketingnya. Berarti kalau untuk terkait komplain ada posnya sendiri? Ada posnya sendiri, tetapi tetap lewat marketing dulu. Jadi form komplain itu diserahkan ke marketing, marketing baru ke bagian lapangan. Oh, jadi ini kan penting nih, biar teman-teman juga, sobat-sobat kata kunci juga tahu ya, alurnya nih, alurnya. Artinya tetap pihak marketing punya tanggung jawab untuk membantu proses itu agar bisa lancar ya. Kayak komplainan ya. Kelas nih, ini kan panjang lebar sampai sudah cerita dari apa yang sampai pasarkan. Nah, dalam hal sampean mengelola usaha di properti atau sebagai marketing properti, sampean punya modal apa awalnya untuk memulai usaha itu? Kalau saya modalnya keseriusan. Mudah serius sama mudah nekat ini kan? Keseriusan. Jadi semua itu harus diawali dengan serius. Serius, oke. Okay. Jadi nanti hasil akan mengikuti. Jadi sampean itu serius dalam hal pekerjaan ini? Iya, betul. Nah, selain modal daripada sampean sendiri untuk memulainya dengan serius, apa sih modal apa saja sekiranya yang dibutuhkan oleh orang yang ingin bergerak di dunia properti, terutama di pemasaran? Apa saja yang dibutuhkan? Karena sampai kan jalanin selama 12 tahun nih Pak. Tentunya sampai sudah tahu nih kalau di dunia properti seperti apa sebenarnya. Sampai itu bagaimana buat teman-teman nih ya? Tentunya kan teman-teman juga ada yang mungkin ingin gabung juga dengan sampai. Apa yang perlu dipersiapkan sebagai seorang marketing properti menurut kacamata sampai yang sudah jalan? Apa ya? Apa itu misalnya wawasan ataupun keyakinan atau ilmu komunikasinya seperti apa begitu? Yang pertama kayaknya sih keyakinan ya. Jadi keyakinan mantap ya. Istilahnya mau kerja keras sama berdoa yang pasti. Itu sampai saat ini itu yang sampai lakukan. Iya. Dan sampai yakin. Nah, sampean dalam hal menjalani usaha yang sampai dengan saat ini, apa target seorang Pak Mukhlas untuk ke depan? Tentu seorang pengusaha punya cita-cita ya. Nah, apa target sampean untuk ke depan di dunia usaha properti yang sekarang sampean sedang geluti? Kalau target saya sih ingin membahagiakan orang tua, sama biar bisa naik gaji orang tua. Itu aja saya. Gak ada yang lebih. Mumpung masih orang tua masih ada. Saya merinding dengarnya Pak. Mudah-mudahan ini kita doakan ya teman-teman sobat kata kunci
niat baik dan ketulusan sampean untuk membagikan orang tua, semoga diberikan kemudahan dan dikabulkan ya. Amin. Nah, tentunya ini adalah salah satu inspirasi sobat semua. Sejauh apapun kita melangkah dan sukses apapun dengan apa yang kita telah capai, satu yang disampaikan oleh Pak Mukhlasin, jangan lupakan orang tua, gitu. Betul ya. Nah, ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi apa yang sampean ceritakan kepada kita, buat tentunya kita semua untuk selalu semangat ya tadi ya, dan juga tidak melupakan orang tua kita. Yeah. Nah, sebagai closing statement, Pak Mukhlasin, di kata kunci ini kan biasa ada closing statement. Yeah. Monggo yang ingin sampean sampaikan sebagai closing statement di kata kunci, silakan. Kalau pemirsa pengen ambil rumah subsidi atau komersil, bisa hubungi Mukhlasin di nomor 0878 00 08 4138. Jangan pernah menunda untuk ambil rumah, karena semakin menunda, semakin harga semakin melambung dan lokasi semakin jauh dari tempat keramaian. Oke, satu kata kunci dari Pak Mukhlasin, semoga menjadi penutup yang buat pemirsa untuk bisa segera ambil rumah, gitu. Oke, terima kasih Pak Mukhlasin atas waktu dan kesempatannya sehingga mau berbincang-bincang di podcast Kata Kunci. Mudah-mudahan karir sampean Pak Mukhlasin semakin maju. Amin. Dan usahanya semakin berkembang. Amin. Dan bagi teman-teman juga sama, semakin maju dan berkembang di usaha yang sekarang sedang digeluti, terutama inspirasi di usaha properti yang sedang disampaikan oleh Pak Mukhlasin. Sekali lagi terima kasih dari saya selaku pembawa acara di Kata Kunci. Jangan lupa Sobat Kata Kunci untuk klik subscribe, like, dan juga share dan komentarnya agar acara kita semakin semangat dan maju untuk memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Salam Kata Kunci. Seperti biasa Pak Mukhlasin. Salam Kata Salam Kata Kunci. Kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.